Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan karim awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul khiyar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi daril qarar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirallahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat as-shaimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kata tepat dan sempurna adalah segala panjatan, pujian dan pujaan serta rasa syukur hanya terlimpah kehadrat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha tinggi, lagi maha suci. Dengan hatur nikmat dan karunia yang dilimpahkan teriring kepada kita, alhamdulillah saat ini kita masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di tempat yang mulia ini, memenuhi panggilannya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Tentunya tiada lain harapan kita adalah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, dijabah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat teriring salam kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada kita umatnya yang setia pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beberapa kalam khatib sampaikan, terlebih dahulu khatib mengajak dirinya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan keikhlasan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian kita layak dan pantas untuk mendapatkan gelar muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga takwa dalam artian kita berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita mengisi keseharian kita dengan amal soleh, kita wujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan demikian kita senantiasa menjaga segala sesuatu yang bisa merusak nilai ibadah. Hadirin jamaah Jumat as-Shaimin hafizakumullah.
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Saat ini kita telah berada di penghujung, di hari yang ke-30, di hari akhir bulan Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1444 Hijriah. Walaupun ada saudara-saudara kita yang hari ini telah merayakan Idul Fitri, mari kita menghormati, kita menghargai ketetapan yang sudah mereka tentukan. Dan bagi kita yang saat ini masih melaksanakan ibadah puasa di hari akhir Ramadan, kita pun hendaknya bersyukur. Kita masih diberikan umur panjang dan kita masih diberikan kesempatan untuk meraih fadilah keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, di mana setiap bulan Ramadan pasti di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan servis yang paling dan maha sempurna. Segala doa apapun yang baik pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala dosa apapun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan melipat gandakan pahalanya. Dan insya Allah di akhirat kelak kita pasti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah fadilah, keberuntungan bagi hambanya yang mengisi ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Namun sebaliknya, rugi serugi-ruginya, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya bagi mereka yang diberikan kesempatan hidup, diberikan umur panjang dan mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi mereka tidak mau beribadah, tidak mau melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keindahan dan kebarokahan. Ini sangat berkesesuaian dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfun rajulin man dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lah." Rugi serugi-ruginya, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya bagi mereka yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang tidak mau melaksanakan kewajiban ibadah puasa, tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Mereka tanpa malu-malu, bahkan berani terang-terangan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Dengan sombongnya, bahkan mereka memamerkan dirinya seakan-akan berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melaksanakan ibadah puasa tanpa uzur syar'i, maka tidak ada qadha buat mereka yang meninggalkan ibadah puasa sampai kapanpun. Inilah sangat kerugian bagi mereka. Tidak ada alasan bagi mereka yang tanpa uzur syar'i tidak melaksanakan ibadah puasa.
Namun mereka berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kesibukan kerja, dengan alasan sibuk mencari rizki, dan segala alasan-alasan yang lain. Mungkin karena galau dalam kehidupannya, mungkin ada problem dalam kehidupan rumah tangganya, dan lain sebagainya. Bahkan ada alasan yang sangat sepele, karena tidak bisa meninggalkan kebiasaan minum kopi, kebiasaan merokok, mereka meninggalkan ibadah puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka sangat merendahkan perintah kewajiban puasa, hanya sekedar tidak minum kopi dan juga merokok. Bahkan ada kalimat yang sangat naif, mungkin kita pernah dengar, saya kalau menahan lapar, menahan haus itu masih kuat, tetapi saya tidak bisa menahan asamnya mulut ingin merokok. Sehingga dengan itu mereka tidak melaksanakan ibadah puasa. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita, diri kita terhindar dari perbuatan tersebut. Saudaraku yang berbahagia, dan selanjutnya sebagai bahan renungan buat kita, Ramadan Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tentunya apa yang harus kita perbuat menjelang sepeninggalnya bulan Ramadan, dan juga sekaligus kita insya Allah besok akan merayakan Idul Fitri. Ini ada dua amalan yang harus kita camkan dan harus kita laksanakan. Yang pertama, kita tanya diri kita, apakah sampai saat ini kita sudah menunaikan zakat fitrah? Ini akhir Ramadan. Bagi saudara-saudara sekalian yang belum menunaikan zakat fitrah, hendaknya segera menunaikan zakat fitrah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tahuran lis-shaim. Zakat fitrah adalah untuk penyucian jiwa kita bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa. Dan yang kedua, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di penghujung kalimat surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaknya engkau cukupkan puasamu. Hari ini kita akan menyelesaikan ibadah puasa. Kita akan mencukupkan hitungan puasa kita sebanyak 30 hari kita sempurnakan. Dan kita akan tutup kewajiban ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Lalu kita tutup dengan apa? Yaitu kita tutup dengan walitukabbirullah, yaitu hendaknya kamu bertakbir, mengagungkan asma Allah, mengumandangkan asma Allah, membesarkan nama Allah dengan kita kumandangkan takbir pada malam harinya menjelang Idul Fitri. Ini disebut dengan unlimited edition, waktu yang terbatas.
karena waktu yang sangat terbatas, hanya 1 malam menjelang Idul Fitri, tidak ada di malam-malam lainnya. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Kita tidak perlu kemana-mana yang tidak ada hubungannya dengan takbiran. Mari kita menuju ke tempat-tempat mana di dalamnya ada takbiran, entah itu di masjid, di musola, maupun di tempat-tempat lain yang kita bisa ikut bertakbir di dalamnya. Jangan kita melakukan aktivitas kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan bertakbir, mengumandangkan asma Allah, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada hal-hal yang belum kita selesaikan, kita selesaikan saat ini sebelum malam takbiran tiba. Kenapa ini sangat diutamakan? Karena di malam takbiran ini dilanjutkan ala ma hadakum, karena di dalamnya terdapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala buat hamba, buat kalian yang mengisi dengan takbiran. Setiap hari minimal 17 kali kita mengucapkan permohonan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu tiap hari kita kumandangkan. Namun pada malam khusus, malam takbiran, kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa pula? Wala'allakum tashkurun, agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas kesehatan, panjang umur, nikmat, kekuatan, dan hidayah kita dapat melaksanakan dan menyelesaikan ibadah Ramadan. Dan bersyukur kita sebentar lagi insya Allah akan merayakan Idul Fitri, hari lebaran, hari kemenangan buat kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikian secara singkat yang dapat khatib sampaikan. Dan akhirnya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal ibadah kita, amal soleh kita, dan ibadah puasa kita diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan diri kita, anak istri kita, keluarga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.